teman-teman semua akan dipimpin oleh teman kita. Kami silakan pimpin dulu tolong. Latihan zakat. Doa mulai. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini ada 4 tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita di sini. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian dari lock, drop shot, dan drive. Selanjutnya yaitu siswa dapat menjelaskan guru dapat menjelaskan teknik dasar dari masing-masing pukulan lock, drop, dan drive. Selanjutnya itu siswa dapat memperhatikan gerakan lock, drop shot, dan drive dengan benar. Dan ketiga itu menguasai tiga teknik tersebut dengan benar. Nah, untuk itu mungkin kita lanjut ke ice breaking. Nah, jadi untuk meningkatkan tingkat kefokusan anak-anak semua, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking lebih dahulu. Oke, untuk ice breakingnya nanti Bapak akan jelaskan. Nah, untuk ice breaking ini Bapak beri nama dengan apa ya? Oke dan lakukan. Nah, untuk ice breaking ini nanti apabila Bapak bilang ada awalan oke, nanti Bapak akan ngasih suruhan kepada teman-teman. Kayak oke, silakan berdiri. Jadi teman-teman akan berdiri. Dan apabila Bapak tidak bilang oke dengan awalan oke, maka tidak usah melakukannya. Oke, mungkin Bapak akan oke, silakan duduk. Oke, Pak. Oke, silakan angkat tangan. Oke, silakan turunkan tangan. Oke, silakan berdiri. Silakan tunjuk tangan. Oke, baik. Oke, mungkin sekian ice breaking dari Bapak. Dan tadi Bapak lihat ada yang sudah bagus dan ada juga yang tidak. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam materi. Oke. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pukulan lock. Nah, dari anak-anak semua apakah ada yang tahu apakah itu lock? Tidak. Ya, Tahu Pak, apa itu? Silakan. lock itu pukulan jauh ke atas dan mengenai area belakang lawan. Oke, baik. Silakan ditenangkan dulu Bapak. Nah, mungkin Bapak akan menjelaskan kembali apa itu lock. Nah, lock itu adalah suatu teknik dalam permainan bulu tangkis yang mana memukul box melambung tinggi ke area belakang pertahanan lawan. Nah, biasanya lock ini digunakan untuk bertahan atau mengatur posisi. Nah, untuk teknik dasar lock itu yaitu menggunakan pegangan raket forehand grip. Dan biasanya untuk pukulan ini dengan seperti berjabat tangan. Nah, oke, itu langkah pertama. Langkah keduanya yaitu badan diusahakan menyamping. Oke, sudah menyamping, kita lanjut ke ayunan dari belakang ke depan. Dan perkenaan shuttlecock berada di atas kepala. Oke. Nah, untuk kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada gerakan lock ini, yaitu yang pertama yaitu pukulannya terlalu rendah. Nah, apabila pukulan lock terlalu rendah, maka akan rentan terjadinya smash dari lawan. Selanjutnya itu tidak menggunakan tenaga ringan yang penuh. Apabila pukulan lock ini tidak menggunakan tenaga yang penuh, maka akan mudah untuk lawan untuk mengembalikan bola ke
yang tidak seimbang. Nah, posisi kaki yang tidak seimbang ini dapat mempersusah atau mempersulit kita dalam melakukan pukulan lap ini. Nah, agar anak-anak semua mengerti dan paham terhadap materi yang Bapak jelasin tadi, mungkin Bapak akan tayangkan sebuah video. Halo. Di sini. Oke, silakan ditonton dulu. Ini orang lama tadi. Lalu yang harus diperhatikan juga adalah posisi kita waktu mau pukul. Jadi pastikan kaki kita di depan, kaki kanan kita di belakang. Jadi badannya sedikit miring. Itu gunanya waktu kita pukul adalah perpindahan dari kaki kanan ke depan. Oke. Di kanan ke depan. Untuk mempermudah kita dalam memukul. Nah itu gunanya supaya pukulan kita lebih bertenaga. Jadi yang harus diperhatikan adalah gerakan itu harus lurus. Saat kita pukul kita melakukan gerakan mengayun terus lurus. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi akan seperti ini gerakan. Nah itu adalah gerakan yang benar. Nah terakhir yang harus diperhatikan adalah putaran dari 3 lihat. Jadi waktu kita main sudah kita putar. Jadi harus posisinya seperti ini. Jadi nggak boleh kaku. Jadi harus diputerin supaya kita lebih bertenaga. Nah segitu dulu bahasa aku. Next kita akan lagi komen ya. Nah, ada satu. Nah, jadi Bapak sudah menunjukkan beberapa video yang dapat membuat anak mengerti bagaimana pukulan lap itu sendiri. Nah, tadi dan mungkin Bapak bertanya kepada anak-anak semua apa aja tadi komponen-komponen yang harus kita lakukan dalam melakukan lap. Oke, Al, apa yang pertama Al? Tadi apa? Ayo. Oke, sebutkan di depan. Oke, kiri depan, terus enggak condong ke samping. Samping. Oke. Terus pandangannya ke depan. oke. Dan tangannya diayunkan di belakang ke depan. Oke. Dan ayunan pinggang dan kaki Ikuti. oke. Nah, mungkin silahkan untuk Al gimana tadi silakan anak-anak semua untuk memperhatikan bagaimana. Oke, silakan. Depan ya. Nah, ini betul. Oke, saya nomor pertama. Oke. 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 Ya. Makasih ya. Nah, mungkin itu gerakan lock yang mana pukulannya berada di atas kepala, bukan di depan kepala, dari atas. Nah, pukulannya berada di sini, di atas, bukan jangan di depan, jangan di belakang. Nah, kenapa kita disuruh dari belakang ke depan? Karena apabila kita cuma kayak gini aja, kita akan kesusahan dalam memukul kok. Jadi kita harus menyamping. Nah, kita harus ngadep ke bola dan memukul di atas kepala dan memutar pinggang. Oke, mungkin itu dari lock kita lanjut ke materi drop shot. Nah, untuk drop shot sendiri yaitu sebuah teknik dalam permainan bulu tangkis yang mana memukul pelan yang jatuh di dekat net lawan. Nah, biasanya teknik drop shot ini digunakan untuk mengecoh lawan atau menipu lawan. Dan ini itu tujuan drop shot. Yang pertama itu adalah memancing lawan untuk maju ke depan. Selanjutnya itu membuka ruang di area belakang. Selanjutnya mengontrol tempo permainan. Nah, selanjutnya untuk teknik dasar drop shot itu yang pertama itu posisi seperti smash. Di atas smash. Nah, untuk drop shot ini mungkin sama seperti lock tadi dengan memiringkan ini, memiringkan badan dan bola berada di atas, tetapi sentuhannya adalah sentuhan halus saja. Nah, ayunannya yaitu ayunan yang pelan dan terkontrol dan bola disesuaikan di area dekat net. Nah, mungkin selanjutnya itu kesalahan yang selalu terjadi di area drop shot, yaitu pukulannya terlalu keras dan menjadi bola yang tanggung. Selanjutnya itu menyamakan gerakan. Ya, dan selanjutnya yaitu shuttlecock yang tinggi. Nah, untuk shuttlecock yang tinggi ini mungkin
dapat mempermudah lawan untuk melakukan smash ke area kita. Nah, coba ada video lagi. Halo, Pak Reza. Hari ini gua mau bahas teknik pukulan drop shot. Let's go. Step pertama dari saya mungkin posisikan badan pegang tepat, dari bahu juga harus dibuka seluas mungkin, dan mungkin yang paling penting bola berada di atas dan di depan. Dan kalau kita drop shot gayanya seperti smash, cuma harus agak melambai. Itu dia teknik drop shot dari gua. Next kita bahas apa lagi? Oke, tadi udah dijelaskan bagaimana pukulan drop shot itu sendiri. Nah, mungkin Bapak akan meminta teman-teman lagi karena Bapak udah menjelaskan dan menanyakan beberapa video, mungkin teman-teman akan Bapak tunjuk untuk mencontohkan bagaimana pukulan drop shot itu sendiri. Nah, mungkin kepada Ferry boleh maju ke depan. Ya. Nah, nggak apa-apa. Gimana tadi pukulan drop shot itu? Ya. Oke. Oke. Ya. Oke, mungkin Bapak koleksi ya. Nah, untuk gerakan drop shot itu sendiri tadi kita mengambil ancang-ancang dan tangan selebar-lebarnya, dan kita mengarah ke bola dan memukul bola dengan pukulan halus. Oke, coba. Oke, Pak. Sini. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, kita yang terakhir yaitu pukulan drive. Nah, pukulan drive adalah suatu teknik dalam permainan bulu tangkis yang mana memukul dengan cepat dan datar. Biasanya pukulan ini digunakan dalam permainan ganda. Nah, fungsi dari drive itu sendiri yaitu untuk menekan lawan. Yang kedua yaitu mempercepat tempo permainan, mempercepat tempo permainan dan menghindari dari serangan lawan. Nah, untuk teknik dasar drive ini yaitu pegangannya forehand dan posisi untuk siap memiliki kuda-kuda, membutuhkan kuda-kuda, tentunya ada ayunan pendek dan cepat. Ini. Oke. Perkenan bolanya di depan badan, baru ini di depan badan. Oke. Nah, kesalahan yang terjadi pada pukulan drive ini yaitu ayunan yang terlalu besar, sehingga itu kita tidak siap dengan posisi dan setelkop naik atau tidak datar. Nah, mungkin Bapak akan tayangkan video lagi untuk memperjelas bagaimana penjelasan dari Bapak. 3 tips untuk meningkatkan take drive atau 3 saat di depan. Oke, ini yang salahnya. Tuh, raket selalu di depan, bukan di belakang. Oke, mudah-mudahan support yang baik ya. Oke. Nah, sudah Bapak tayangkan beberapa video. Mungkin Bapak akan tunjuk lagi orang untuk mencontohkan apa itu drive. Nah, mungkin kepada siapa ya? Oza, boleh? Silakan. Bagaimana penggunaan drive itu? Oke, silakan. Oke, bagaimana? Coba. Iya, Pak. Nah, belum. Nah, mungkin itu cuman belum sempurna ya. Jadi untuk itu kita boleh diam saja dan boleh menggunakan full block dan pukulan yang berada di depan apa? Depan. Oke, coba lagi. Oke, terima kasih kepada Ustaz. Oke, mungkin saya kira pembelajaran kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Dan untuk ketiga teknik tadi bisa teman-teman cobakan dan latihan di rumah agar teman-teman dapat memahami lebih lanjut mengenai materi yang telah Bapak ajarkan tadi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi secara aktif di dalam pembelajaran ini. Bapak bilang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.